tahun ini bukan situasi yang mudah ya untuk, global financial market secara keseluruhan. Tentu saja tantangannya nomor satu adalah kenaikan imbal hasil yield ya, karena likuiditas yang sangat ketat, maka sudah pasti yield itu akan cenderung tetap tinggi di sepanjang tahun ini, jika kita asumsikan, wabah ini masih akan mempengaruhi perekonomian dunia hingga kuartal ketiga lah setidaknya ya. Kemudian resiko kedua yang mudah-mudahan dapat kita hindari adalah, bisa jadi terjadi sudden jump di, yield dalam satu periode tertentu. Ini biasanya efeknya sudah di luar fundamental, karena kalau fundamental itu tidak bisa terjadi mendadak gitu ya. Jadi ini pasti kombinasi, dengan sentimen pasar yang memang akan sangat tergantung dengan, perkembangan pandemi ini sendiri. Jadi banyak dari asumsi pertumbuhan, asumsi perekonomian maupun global financial market yang sebetulnya tidak sepenuhnya, dapat kita prediksi karena, sebagian besar itu banyak terpengaruh oleh seberapa lama, containment dari wabah ini sendiri di masing-masing negara. Kalau untuk di Indonesia sendiri seperti apa Mbak Maisita plan untuk, penerbitan surat utang? Apalagi kan ada juga persiapan adanya pandemic bond begitu ya, kemarin juga sempat dengar beberapa waktu lalu. Persiapannya seperti apa ini follow up-nya? Tentu kami sedang menyelesaikan secara teknis, antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia untuk penerbitan pandemic bond. Dengan Perpu 1 2020 itu Bank Indonesia memang bisa masuk langsung ikut membeli pandemic bonds, di atas, penjualan terhadap kepada market ya, investor, asing maupun domestik. Akan tetapi pemerintah, berfokus pada menjaga integritas market dalam artian BI akan dipergunakan sebagai last resort ya. Jadi memang betul-betul jika kondisi pasar itu tidak memungkinkan, misalnya ada jump, overnight yield yang terlalu tinggi, sehingga sementara yield itu kan tetap harus mempengaruhi debt service Indonesia untuk 10, 15 tahun ke depan tergantung kepada tenor bond, tersebut. Jadi, BI akan ada sebagai lender of last resort untuk pembelian pandemic bond. Kemudian, yang kedua adalah pandemic bond ini sebenarnya, ya namanya pandemic bond, tapi sebetulnya dia sebenarnya top up dari, surat utang negara yang sudah ada. Jadi seri-serinya juga, akan seri-seri yang, bonds pemerintah yang sudah ada juga. Jadi ini sebenarnya lebih merupakan top up daripada yang sudah dikeluarkan pemerintah saat ini. Kalau secara keseluruhan, secara forecast begitu, rencana penerbitan surat utang sendiri dalam, pemulihan pandemi COVID-19 ini seperti apa? Masih on the track kah begitu ataukah masih di-review lagi kondisi lebih lanjutnya atau seperti apa nih Mbak Maisita? Kita menggunakan pagu pelebaran defisit anggaran ke 5,07%. Jadi angkanya kurang lebih di situ, mudah-mudahan, defisitnya bisa kurang dari, yang dinyatakan di 5,07%. Akan tetapi issuance bond sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang baru ya, karena memang tidak mungkin kalau kita mengacu dengan APBN 2020 yang sebelum dilakukan revisi ini. Jadi memang, dalam mengeluarkan bonds, pemerintah sudah mulai, mengambil ancang-ancang bahwa tahun ini memang kita butuh financing yang lebih tinggi. Karena kalau misalnya semua pool di setengah tahun terakhir bisa menimbulkan risiko yang lebih tinggi juga, karena kan kita tidak tahu pasti kondisi market yang akan terjadi di akhir tahun. Tapi tentu saja pemerintah terus balancing ya antara IDR atau USD bonds, kemudian berbagai jenis tenor dan berbagai resiko. Jadi kita selalu mengusahakan di mana saat kondisi termurah, market, maka pemerintah masuk untuk, menyerap, issuance bonds lebih besar.